Apa yang kita lihat itu tuh sangat mempengaruhi, apalagi waktu kita menghabiskan di sosial media itu tuh kan banyak ya. Gak ditampilkan bahwa banyak sekali hal-hal yang di sosial media itu nggak semua positif. Media digital sekarang ini gampang banget nggak sih Kak buat ngebully? Banyak anak-anak yang kena scam, bahkan terkena eksploitasi seksual anak gitu. Halo Sobat Digital, selamat datang di podcast Heidi Pro pada siang hari ini. Teman-teman pasti kepo kan, apa sih pembahasan yang akan kita bawa pada siang hari ini? Nah, pembahasan kita bertema akan kesehatan mental remaja di bidang digital. So, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, aku punya beberapa narasumber nih, yang pasti akan berbagi dengan sharing dan pengalamannya mengenai tentang kesehatan mental remaja di bidang digital. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin diri dulu. Sebelum aku kenalin narasumbernya. Kenalin, nama aku Jessica, dan narasumber kita pada siang hari ini ada 2 orang. Yang pertama itu ada narasumber dewasa, yaitu Kak Wanda Masaribu. Hai Kak Wanda. Hai. Terus di sebelah aku ini namanya Sofri Siregar. Dia merupakan narasumber anak kita pada siang hari ini dan termasuk anggota dari Heidi Pro. Hai Sofri. Halo Jejes. Selamat datang di podcast kita pada siang hari ini Kak, dan selamat datang juga Sofri. Oke, mengenai pembahasan kesehatan mental di bidang digital nih ya Kak, kita sharing dengan santai-santai aja ya. Oke. Aku mau bertanya nih Kak, menurut Kakak nih, apa kaitan kesehatan mental dengan dunia digital? Ini nanti boleh Sofri jawab juga, tapi pertama aku mau naik ke Kak Wanda dulu nih, soalnya sebagai kalau tidak salah Kakak ini sebagai influencer ya, konten kreator di digital juga, jadi mungkin banyak hal-hal yang bisa Kakak sharing mengenai kesehatan mental ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Oke, kita bahas dulu apa sih hubungan kesehatan mental sama sosial media. Itu berkaitan sangat erat. Karena coba nih katanya ya sama adik-adik sini. Ada nggak sih yang nggak punya sosial media di antara kalian berdua? Enggak sih, Sofri punya. Punya ya? Pernah nggak sih merasa kayak insecure gitu tiba-tiba ngelihat di postingan kayak aduh kayak kurang nih. Pernah nggak mengalami perasaan kayak gitu? Sering sih. Sering ya, almost every day sih aku. Sering. Terus pernah nggak sih ngelihat kayak postingan itu yang sebenarnya itu positif, tapi kalian merasa buruk tentang itu? Pernah nggak? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada sih, kalau dari Sofri ada beberapa kali tuh ngerasain ya maksudnya kayak mana ya Kak, kok aku nggak bisa segini gitu, jadi muncullah sifat seperti itu gitu. Yes, oke. Kalau dari aku sendiri juga sih pernah, bahkan akhir-akhir ini hal demikian terjadi. Oke, ya jadi emang apa yang kita lihat itu tuh sangat mempengaruhi, apalagi waktu kita menghabiskan di sosial media itu tuh kan banyak ya. Kadang juga nih kayak ada yang mungkin SMA mau lanjut ke kuliah itu kan waktu liburnya panjang, apalagi nih bulan-bulan 6 ya, bulan 6 itu libur sekolah ya. Libur sekolah. Nah, itu spending time-nya untuk sosial media pasti banyak, dan nggak ditampilkan bahwa banyak sekali hal-hal yang di sosial media itu nggak semua positif. Itu tuh banyak juga yang tadi ya, bahkan hal positif aja bisa jadi suatu negatif. Iya, berasa kayak gitu, apalagi kayak kebebasan dalam bersosial media itu kan banyak sekali informasi yang seharusnya nggak diterima sama kita, keterima aja, dan tidak adanya boundaries di sosial media. Tentu aja mungkin apa ya, siapa aja bisa dapetin konten apa aja. Maksudnya kayak mudah banget ya, kalau mau jahat gampang banget kan ya sekarang ya. Iya, tinggal ngetik, dan itu tuh emang sangat mempengaruhi, apalagi tingkah laku, terus ya yang kita lihat-lihat itu tuh emang sangat mempengaruhi gitu. Jadi
apalagi sekarang semua itu bisa dijadiin bercandaan. Contoh nih, kayak kemarin ada viral di TikTok ya kayaknya. Itu tuh ada anak yang ceritain kalau dia itu dibully. Iya ya, Ada tahu. Itu kemarin sempat juga kita bahas Kak, karena kan kebetulan kita concern juga kan di isu cyberbullying gitu ya. Nah, termasuk tindakan dari netizen di Indonesia itu bahkan sampai ada yang memparodiin videonya ya itu. itu dia. Heeh. Nah itu kan itu malah merusak mental anak itu Benar. kan. Dia itu mau menceritakan unek-uneknya bahwa dia itu dibully, malah dijadiin sound dan viral. Iya. Kebayang nggak sih malunya dia gimana? Jadi emang kayak sosial media itu tuh kayak ngebuat kita tuh jadi lebih gampang kayak ada yang lucu, padahal sebenarnya nggak lucu. Itu jadi bercandaan dan itu akan merusak, dan itu tuh pada akhirnya ngebuat kayak orang-orang itu ya suatu hal yang lucu ya udah diketawain aja tanpa memperhatikan moral tadi ya. Jadi kayak makin rusak kan ya, makin bebas, makin rusak. Jadi emang sangat mempengaruhi kayaknya ya. Sangat-sangat terkait lah berarti antara Iya, kesehatan bener. Mental dengan dunia digital ini benar-benar satu kesatuan gitu ya. Bener. menurut Anda. Bener. Oh, berarti dari rangkuman ini ya, berarti antara kesehatan mental dengan dunia digital itu erat banget ya. Bahkan kalau bisa dibilang dunia digital itu udah number one buat semua orang. Yes. Bahkan untuk megang HP aja harus bangun tidur aku megang HP atau apa HP. Bener. Terus dengan dunia digital sekarang ini gampang banget nggak sih Kak buat ngebully? Banget. Aku punya pengalaman Kak. Aku ngepost sesuatu ya kan. Iya. Bilanglah di WhatsApp hanya beberapa orang. Terus ada satu pihak ngomen gini, kau ngapain sih ngepost kayak gitu? Nggak ada guna juga kau ngepost kayak gitu. Halah gitu-gitu aja pun tengoklah kau sekarang gitu-gitu. Jadi kayak apa sih, biarlah gitu kan, namanya kesenangan orang beda-beda gitu kan. Benar. Bahkan kalau mau nyari sakit aja nggak perlu harus menyakiti diri sendiri. Lihat aja Benar. media sosial. Terus karena sekarang sosial media udah bisa pakai fake account ya. Iya, Sekarang ada istilah second account. Nah itu kayak tempatnya bebas banget gak sih berekspresi. Kayak gak suka sesuatu langsung hujat. Betul. Ya kan? Sedangkan kayak adik tadi aja kita tahu nih sama orang yang tahu. Iya. Itu aja bisa kayak ngapain sih kau kayak gitu. Apalagi orang yang anonim yang memang kayak jelek banget lu. Kalau di Korea Selatan kan jelek banget lu. Aja gitu kan. Nah, benar banget tuh kalau Anda ngomong-ngomong tentang terkait yang keterkaitan kesehatan mental dengan dunia digital. Seperti tadi sebelum kesini tuh ada sempat sharing berita mengenai tentang kasus bunuh diri, gitu, kasus yang benar-benar memicu sampai dia mengakhiri dirinya sendiri. Salah satunya itu ada artis dari Korea, namanya Suli kalau nggak salah, dia girl band di Korea gitu. Dia melakukan tindakan itu karena memang banyaknya haters gitu. Jadi menurut Sopri itu benar-benar sangat mempengaruhi psikis dia itu, sehingga dia sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Itu sangat-sangat gawat menurut Sopri. Gawat banget. Soalnya gini, kita nih kalau jumpa secara langsung nggak mungkin ya, kamu jelek banget gitu. Kayak adik ini mungkin gue tonjok lu nanti ya, astagfirullah gitu. Kita bisa ngasih tahu gitu kan. Tapi kalau di sosial media nggak ada boundaries, tuh kayak apalagi anonim kayak lu jelek mah gini. Lu ngapain buat kayak gitu, bikin malu gini. Itu tuh psikisnya terserang kan ya. Itu karena itu tadi belum siap bersosial media, udah bersosial media dan nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan paling parahnya nih ya Kak, biasanya orang-orang yang nyerang dengan kata-kata bully itu rata-rata masih di bawah umur. Iya. Aku pernah ngeliat suatu postingan di komentar. Aku lihat profilnya, si pelaku ini bilang gini, kau itu gendut, nggak pantas pakai baju yang orang kurus pakai gitu katanya. Terus aku ngeliat lah profil si pelaku itu, astaga, masih anak di bawah umur udah kayak pelaku pembulian gitu.
Itu salah satu yang aku dapat dari media sosial. Tapi kalau misalnya secara langsung nih ya, aku masih belum ada ngeliat sedetail, Seberani itu iya gitu, seberani seberani gitu itu buat langsungnya. ngungkapin ya. Iya, kalau dari kakak Iya. sendiri pernah nggak ngeliat secara langsung orang ngebully, kok ngapain pakai baju kayak gitu, jelek kali kayak gitu contohnya. Pernah nggak sih kakak? Kalau saya secara pribadi pasti pernah melihat kayak gitu, pernah, tapi jarang. Tapi kalau di sosial media pasti sering ya. Sering. Itu tadi karena nggak ada boundariesnya, nggak Iya, ada benar. batasan, Nggak ada batasan. apalagi anonim, ya kan? Itu saya sering tuh diserang pakai akun anonim gitu. Jadi emang kayaknya orang lebih berani kalau misalnya dia itu anonim. Jadi makanya bahaya ya, bahaya. Apalagi tadi karena anak kecil itu tuh nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Memang anak-anak itu ya memang masih ini ya, melihat perilaku orang di sekitarnya. Kalau misalnya saat dia mengakses sosial media dan kebetulan ya kayak misalnya sekarang lagi skibidi toilet, zaman banget ya. Tahu nggak itu? Kurang tahu sih. Sobri kurang paham. Nggak tahu Itu ya. apa tuh? Oke, speedy toilet itu tuh anak-anak kayak monster WC banding dengan manusia berkepala kamera. Itu tuh anak-anak tuh doyan tuh. Jadi masuk kadang anak-anak masuk ke tong sampah nyanyi skibidi toilet. Itu tuh sering. Jadi emang anak-anak kita emang harus diperhatikan banget sosial medianya. Apalagi kalau dia sering lihat bully membuli di sosial media, dia menganggap itu wajar. Oh, wajar kok. Mungkin dia merasa wajar kok kayak gini. Tuh dia. Jadi gak ada boundaries tadi ya, sulit gitu. Hanya tadi. Kalau dari Sofi sendiri, Kenapa itu? pernah ada ngalamin atau ngeliat sendiri nggak sih Kasus cyberbullying langsung? cyberbullying langsung. Eh, bisa dibilang tuh ya sama seperti kawan dan juga karena Sobri juga termasuk anak yang aktif juga di sosial media. Walaupun Jess, Sobri itu udah antisipasi dengan cara gembok akun gitu kan, private account gitu. Terus juga punya second account juga, tetapnya dua-duanya di private gitu. Nah, juga membatasi akses orang-orang atau nggak publik untuk mengakses Instagram itu apa ya bilang tetap dia apa ya dibatasi lah dipagarin gitu tapi tetap aja kena bahkan karena kan beberapa kali kayak sempat unprivate gitu untuk ngikutin sebuah ajang atau apa gitu kan atau lomba gitu kan nah, jadi pasti pernah itu. Jadi sempat unprivate jadi itu tadi nggak sortir mana followers yang kayak yang dibilang Kak Wanda tadi kayak anonim atau apa gitu itu nggak sempat ke sortir dan sobri gitu baru tiba-tiba ya dapat aja lah itu mulai dari mengata-ngatain bahkan sampai ke fisik yang memang kayak di bawah standar orang-orang di Indonesia gitu kayak standar ketampanan atau kecantikan orang-orang Indonesia bahkan juga sempat kena gitu kayak hidung pesek dan segala macam bla bla bla. Terus mungkin banyak juga lagi kalimat-kalimat yang nyakitin itu kayak bilangin kayak ngapain sih gini 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 ikut-ikut kayak gitu tuh nggak guna bagus kayak kejar akademik lebih bagus bla 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 segala macam seperti itu sih kalau dari Sopri pribadi. Berarti kalau misalnya untuk bully-bully kayak gitu lebih minimnya di secara langsung. Iya, Tapi kalau bisa. misalnya lebih menyebarnya lagi itu di media sosial. Benar. Dan berarti itulah gunanya kita kalau untuk ngumpul bareng nggak sih Kak? Kayak saling komunikasi. Maksudnya kayak sekarang ini kalau misalnya ada orang nih, sekelompok orang ngumpul tapi nongkrong, tapi fokusnya itu cuma ke handphone. Itu mempengaruhi nggak sih Kak menurut Kakak? Maksudnya kayak ya udah sih sekali-sekali kan komunikasiannya itu jangan lewat handphone gitu. Bahkan nanti di sini temannya di situ. Kamu pesan apa? Padahal berhadapan Oke. gitu kan. Terus kayak segala sesuatu itu berarti harus dimulai jangan dari media sosial betul. Nah sebenarnya nggak ada yang salah dari sosial media, tapi yang salah itu ketika kita udah berlebihan aja, segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik. Apalagi kalau misalnya tadi ya kasusnya kayak dibilang tadi lagi nongkrong tapi main handphone mulu, itu tuh masuk list attitude yang membuat orang lain tidak nyaman. Karena ketika kita ngomong nih, terus saya ngomong, terus dia main handphone aja, itu kita membuat feeling orang yang bercerita kayak merasa nggak dihargai. Itu tuh bahasa tubuh juga. Jadi makanya ngebuat
udahlah nggak usah berteman sama dia. Akhirnya nggak ada yang mau berteman, dia fokus aja kan sama handphonenya. Pokoknya kalau misalnya lagi ada waktu kumpul-kumpul sama kawan, boleh foto, boleh upload di sosial media boleh, tapi jangan lupakan kehidupan real life. Bener ya. Oke, berarti tentang kesehatan mental itu penting banget ya. Benar. Nah, sekarang aku beralih ke Sofri. Iya, apa tuh? Sofri ini kan dari Hedi Pro ya? Ya, dari komunitas Hero of Digital Protection. Nah, Hero dari Hedi Pro. Dengar-dengar nih, Hedi Pro kan lagi menjalani suatu kegiatan menggali suatu isu ya tentang digital gitu ya. Oke, Nah, benar. kalau misalnya sebagai anggota Hedi Pro, seberapa sering dan seberapa banyak Hedi Pro membahas tentang kesehatan mental remaja di dunia digital? Oke, untuk itu kita mulai program ini tuh, maksudnya pembentukan komunitas ini tuh di tahun 2022 Kak Wanda. Nah, jadi di awalnya itu kita dikasih pelatihan buat perkembangan kayak soft skill dan segala macam. Baru setelah dari itu kita fokus di isu sesuai dengan program cybercrime, kejahatan di dunia digital gitu. Nah, karena makin marak nih kasus-kasus seperti itu, kayak banyak anak-anak yang kena scam, bahkan terkena eksploitasi seksual anak gitu. Nah, makanya tekad Sofri dengan teman-teman terus didampingi dengan Yayasan PKPA ini untuk menggali lebih dalam lagi isu. Bahkan kita sempat mengadvokasikan isu ini ke OPD atau enggak stakeholder yang terkait dengan isu perlindungan anak gitu. Contohnya kita juga melakukan sharing session dengan Kemen PPA pada bulan 2 pada perayaan Safe Internet Day gitu. Jadi FYI juga ada itu namanya perayaan Safer Internet Day, kayak baju yang lagi Sofri pakai ini. Jadi agak sedikit ini ya promosi gitu. Promosi ya. Jadi kita itu ada kemarin itu di bulan 2 itu ada itu perayaan Safer Internet Day. Nah, di situ itu langkah Sofri dengan teman-teman sekaligus untuk mengadvokasi kementerian untuk segera segera setidaknya meminimalisir lah tindak kejahatan di dunia digital ini gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaan Jessica tadi, kayak apa sih langkah Sofri dan teman-teman Hedi Pro lainnya itu, tentunya nggak cukup sampai di sini aja gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anak-anak di Indonesia supaya nggak ada itu namanya lagi anak-anak itu merasa dia itu nggak aman di sosial media ini gitu. Terkhususnya lagi mungkin banyak ya orang-orang yang mengambil keuntungan karena kelompok anak ini adalah orang-orang yang rentan gitu untuk diserang secara pribadi maupun per kelompok gitu kan Kak. Jadi menurut Sofri ya itu langkah Hedi Pro itu sangat-sangat luas guys untuk kita mengatasi yang namanya tentang kesehatan di dunia digital ini, terkhususnya lagi untuk anak-anak di Indonesia itu sih. Plus dong, keren banget. Applause buat kita semua. Oke. Kak Wanda juga dan Sofri pasti udah pernah melihat sebuah postingan yang kayak seseorang ngeceritain nih dia punya gangguan kesehatan mental di media sosial karena dibully, karena diinin. Jessica mau nanya nih untuk Kak Wanda dan Kak Sofri. Dua-dua, oke. Ya. Jadi gini, menurut Kak Wanda dulu deh, itu wajar nggak sih seseorang menceritakan masalahnya di media sosial, dan bahkan kalau bisa dibilang kalau dia semakin menceritakannya ke media sosial, semakin dia sakit gitu. Maksudnya kayak dia cerita kalau dia itu broken home gitu ya kan. Terus karena mungkin ada satu dua kejadian yang mungkin dianggap netizen itu kesalahan dia, jadi dia yang disalahin soal itu. Oke. Dia malah diserang kembali gitu. Atas apa yang udah diceritain. Iya, menurut Kakak lebih bagus kita pendam sendiri atau kita berbaginya di media sosial. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya lumayan sedih sih kalau misalnya ada orang yang curhat di sosial media.
artinya dia nggak punya tempat untuk menceritakan cerita kesedihannya. Benar gak sih? Bener-bener. Jadi kayak sedih itu kan suatu perasaan yang memang kayak kalau ditahan-tahan ya makin gimana gitu ya. Jadi kayak kadang kita tuh setelah curhat di sosial media, aduh nih capek banget gitu. Itu tuh kayak lega gitu. Dan kalau misalnya sampai seseorang curhat di sosial media, artinya kan dia nggak punya tempat kan untuk cerita kesedihannya. Atau mungkin dengan dia curhat karena nggak ada tempat tadi ya, dia merasa lega curhat di sosial media. Segala sesuatu itu punya dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu kayak mungkin ketika cerita kan banyak ya orang yang cerita tentang isu kesehatan mentalnya di sosial media dapat dukungan banyak orang. Benar ya, kayak semangat kakak, kita pasti bisa, kamu nggak sendirian kok. Itu tuh kan suatu kata yang sangat melegakan hati ya, kayak wah ternyata aku tuh nggak sendiri melewatin ini semua. Nah, satu sisi sama yang kayak dibilang adik tadi, bahwa ada orang-orang yang entah kenapa mau mengambil keuntungan dari itu. Dan anak itu adalah paling rentan. Ya kayak tadi, mungkin dia disalahin lah, atau ada orang yang kayak, ya tadi ya, kayak mau ngambil keuntungan, kayak terjadilah kayak, udah sama aku aja, nanti ada scam lah, atau apalah, itu semua itu bisa terjadi. Makanya sebenarnya itu, tadi kayak saya bilang, kita sebagai, mungkin saya ya, sebagai orang dewasa, itu lebih aware lagi. Ya kalau orang dewasa kan sebenarnya share di sosial media itu nggak menyelesaikan masalah, tapi sometimes itu kayak mengurangi beban. Alangkah baiknya ya kalau saya misalnya ya peran sebagai orang dewasa itu memperhatikan. Kalau adik saya kan juga punya adik nih. Saya perhatikan aktivitas dia. Jadi saya harus menjadi tempat bagi dia cerita gitu. Jangan sampai ke sosial media. Itu tuh mengajarkan dia untuk ya tadi kalau ada masalah itu diceritainnya misalnya ke buku diary dulu, journaling, karena tadi ya ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Dan lagi-lagi terkadang dikala kita sedih, nggak ada itu kemampuan kita untuk menimbang ini gimana ya ke depannya. Kadang kan kayak tadi ya, aku broken home gitu. Nah, ada yang ngambil keuntungan tadi ya. Ya kan kayak kamu tuh gini-gini ya, nanti entah ada scamming lah, pelecehan seksual lah, gimana-gimana lah. Terus ada orang yang kayak anonim tadi kayak wah kamu memang cocok sih kayak gini soalnya kau tuh gini. Nah itu kan ada dampak negatifnya kan ya. Jadi selalu ada itu berbarengan, makanya sangat dianjurkan tadi ya bijak dalam menggunakan sosial media. Saya harap orang-orang dewasa itu memperhatikan gitu, karena ya memang udah tugasnya ya orang dewasa untuk memperhatikan itu. Jadi ya ada positif negatifnya lah kalau dari saya. Oke, itu dari Kak Wanda ya. Kita beralih ke Sofri. Menurut Sofri nih gimana? Nggak jauh beda sama Kak Wanda. Kalau menurut Sofri itu gini Jess, itu tadi positif dan negatif itu selalu hidup berdampingan. Betul. Seperti yang dibilang Kak Wanda. Iya. Nah, nggak ada salahnya juga kalau kita mau menceritakan kesedihan atau kebahagiaan kita apapun untuk atau kebahagiaan atau kesedihan apapun kita di sosial media, karena itu hak kita kan. Nah, terus juga kalau misalnya dia, misalnya nih ada kayak Sofri nih kena kasus atau apa, kena pelecehan segala macam gitu kan nggak harus wanita yang kena pelecehan gitu lah, juga bisa gitu. Nah, dengan Sofri menceritakan pelecehan itu segala macam ke sosial media, harusnya orang-orang atau nggak netizen itu mengapresiasi. Karena apa? Karena kita berani mengungkapkan. Berani mengungkapkan bahwasanya aku kena ini gini-gini. Jadi sekaligus juga dengan kita menceritakan ini, kita itu menjadi apa ya bilangnya, sumber peringatan ke orang-orang yang lain supaya lebih aware gitu atau lebih hati-hati, supaya nggak terjadilah mungkin sama seperti kita gitu. Jadi terus juga kayak tadi yang dibilang sama Kak Anda, benar banget, dari kejadian seperti kita menceritakan pasti banyak sekali orang-orang yang mencari keuntungan gitu. Terlebih lagi mungkin kalau misalnya kita nih berlarut-larut dalam kesedihan, pasti ada aja nih, kamu kenapa gini-gini, terus terakhirlah jadi bujuk rayu gitu, antara misalnya kayak dewasa dengan anak-anak gitu, jadi kan bujuk rayu, terus mengarah ke child grooming gitu, terus baru setelah dari itu si anak ini nyaman, atau enggak, Sofri ini nyaman kayak yang ini, dia sebagai teman curhat aja kok, bla 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 segala macam.
Nah, dari situ juga kita menganggap bahwasanya dia itu sumber protek bagi kita, kayak dia itu sumber pelindung bagi kita gitu. Jadi apapun pasti bakalan enggak kok, dia enggak seperti yang lain-lain menghakimi dan segala macam gitu. Nah, terus juga setelah dari itu mungkin maksud dan tujuannya jadi lain. Mulai dari tadi dia melindungi kita, terus mulailah meminta-minta hal-hal seperti yang kayak foto segala macam, foto-foto dengan kayak bugil segala macam. Nah, makanya seperti dibilang sama Kak Wanda tadi kayak bijak-bijak lah kita menggunakan media sosial. Terlebih lagi kita harus menyaring yang ini boleh nggak ya aku share gitu. Betul. Yang seperti ini gimana nanti gitu. Setidaknya kita meminimalisir resiko Bener, apa yang bener. bakal terjadi Cerdas di banget. kedepannya gitu. Bener. Itu sih kalau dari aku. Oke, dengan berbagai sharing dan pengalaman yang udah Kak Wanda dan Sofri bagi ke kita siang hari ini, aku mau minta nih tips. Bahkan aku dan teman-teman semua pengen nih dapat tips gimana menjaga kesehatan mental di tengah maraknya yang apa-apa itu harus serba digital. Oke. Dari siapa? Dari Kak Wanda dulu atau dari Sofri deh duluan. Iya, benar. Sebagai youth atau orang muda ya gitu. Sebenarnya di sini kita masih muda semua ya. Nggak apa-apa. Tapi kan saya masuk kategori dewasa udah. Iya sih, sebenarnya maksudnya Sofri menghimbau ke teman-teman yang lain itu atau nggak pelajar lah itu ya kan. Untuk tips supaya kita terhindar dari hal-hal kejahatan di dunia digital itu salah satunya itu batasi diri gitu. Caranya mungkin bersosial media nih. Sofri ada tips kalau misalnya kita punya Instagram, kita gunakan privasi 2 langkah. Tuh itu ada itu di pengaturannya. Terus kalau bisa sortir followers kamu itu kategorinya, kan kita punya kriteria. Apakah kita maunya followers kita ini teman yang kita kenal atau enggak kita mau ke seluruh Indonesia atau orang-orang dari luar Sumatera gini lah. Ya itu kita lihat seperti apa dia ini, seperti apa gitu. Nah terus baru kemudian mungkin kalau dari Sofri itu pribadi juga share gitu. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti kekerasan atau apa, lebih baik udah stop di situ, jangan disebarluaskan gitu. Karena gini ya teman-teman, jejak digital itu benar-benar sangat ngeri gitu kan. Apapun itu bisa dibuat di dunia digital ini, terlebih lagi makin canggih dengan bantuan teknologi AI ya, gitu kan. Jadi itulah kalau bisa sih sebelum sharing itu harus disaring dulu, itu sih kata kuncinya. Sebelum sharing, saring terlebih dahulu. Oke, Sofri, thank you. Sekarang kita ke Kak Wanda. Menurut Kakak apa tips dan trik buat kita menjaga kesehatan mental kita? Apakah termasuk salah satunya enggak FOMO? FOMO di media sosial. Oke, baik. FOMO itu kan kita takut kehilangan ini ya, tren gitu. Nah, sedangkan tren itu tuh ada yang wajar, ada yang bagus, ada yang sangat tidak bagus ya tadi. Kayak bahkan banyak orang, anak-anak nih terutama, kayak ada tren kayak menekan dada sampai meninggal itu tuh banyak. Tapi tren A, B, C udah nggak usah FOMO gitu. Kayak nggak kenapa-napa kok kalau nggak ikutin itu. Soalnya hidup ngikutin trennya tuh nggak bakal ada habisnya gitu. Capek. Kayak ya udah fokus tadi kalau misalnya mau prestasi non akademik fokus ke situ, mau prestasi akademik fokus ke situ. Fokus aja ke real life yang memang berguna sama real life. Kehidupan ke depan. Iya benar. Jadi FOMO itu kayak aduh capek deh. Dikit-dikit harus kayak gini. Capek banget. Jadi tips dari kakak nih buat kita biar bisa menjaga kesehatan mental buat berhenti nge-FOMO atau ngikutin apapun itu yang ada di media sosial, betul ya? Iya benar, jangan FOMO. Sofri mau nambahin terkait tentang FOMO boleh? Iya boleh. Nah kalau dari pandangan Sofri itu FOMO itu ya itu kita nggak mau ketinggalan apapun orang yang share. Tapi teman-teman perlu dihimbau itu nggak apa-apa FOMO asalkan yang di-share itu positif atau yang diikuti itu positif gitu. Karena kan kayak di sekarang ini tuh di Instagram tuh lagi marak tuh @yours gitu-gitu. Iya benar. Mungkin kayak
share alamat kamu, Aduh. bla kamu tinggalnya di mana. Itu bahaya banget. Iya kan, gara-gara itu termasuk tindak manipulasi gitu kan, Iya, Kak. benar. Manipulasi orang-orang di situ supaya identitasnya itu terbongkar. Nah, gitu. personal Jadi, information ya. banyak pasti kayak, aku pengennya aku tinggalnya di sini gini-gini. Jadi kayak banyak yang mau ikut, terus banyak yang kayak tadi jadinya FOMO segala macam. Terus akibatnya apa? Identitasnya terbongkar, terus kehidupannya juga jadi lebih diketahui oleh orang banyak. Benar. Berarti teman-teman suatu rangkuman yang bisa Jessica ambil dari pembahasan seringan kita pada siang hari ini, yaitu berhati-hatilah bermain digital. Karena kita nggak tahu orang lain mana yang bakal nyakitin perasaan kita sendiri. Menurut Jessica sendiri ya, ikutin aja alur real life yang sebenarnya. Jangan terlalu ikutin apa yang ada di media sosial. Karena media sosial itu nggak bakal ada habisnya ya kan ya. Betul. Jadi jadilah jati diri yang sebenarnya dan jangan ngikutin apa yang orang lain punya. Tapi cobalah berusaha kalau aku bisa, aku nggak harus ngikutin dia, tapi setidaknya aku bisa gitu ngelakuinnya. Oke, untuk pesan nih buat ke teman-teman semua dari Kakak dan Sofri, apa nih buat jaga kesehatan mentalnya gitu. Dari Sofri dulu, boleh? Boleh dari Sofri dulu, dari Sofri. Oke. Iya. Kalau dari Sofri sih seperti di baju ini, save internet, save you gitu. Jadi bijak-bijaklah menggunakan internet. Jangan lupa untuk sharing dulu, baru share itu aja sih. Oke, Benar. Iya sama sebenarnya kayak Sofri ya. Set boundaries aja antara nggak semua hal harus di-share ya. Berpikir diproses dulu baru di-share ya tadi ya. Itu aja kayaknya. Berarti semuanya harus save dulu baru Di-share dulu. Disaring dulu. Disaring dulu baru di-sharing. Oke. Terima kasih buat Kak Wanda dan Sofri yang telah ikut berpartisipasi pada podcast kita pada siang hari ini. Dan kami berharap semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit banyaknya ilmu yang telah kami bagi di siang hari ini. Dan kami pamit undur diri. Aku Jessica. Aku Sofri. Wanda. Pamit undur diri dan bye-bye. Bye.